Okay, hi curious people. Today we are going to break it down. Ada satu topik yang udah sering banget ditanyain orang-orang ke aku, entah itu di YouTube comments atau di Instagram comments. Pasti ada yang nanya kayak, Kak Maudy kok bahasa Inggrisnya bisa lancar banget? Kak Maudy talk to us about the English language and how it's affected your life. Jadi aku ingin mengkupas at least a part of that question, which is how English changed my life. Dan sebenarnya ini pertanyaan yang cukup susah. When I reflect back, kayaknya banyak banget gitu elemen-elemen bagaimana bahasa Inggris itu udah mengubah dunia aku, udah membuat aku lebih maju. Tapi to simplify, I'm going to talk about 3 things. Yang pertama, English changed my life because English enabled knowledge transfer. Jadi bahasa Inggris itu mengubah hidup aku karena memberikan aku transfer pengetahuan yang lebih. Apa sih yang aku maksud? Banyak medium di luar sana yang membawa konten, idea, informasi, pengetahuan itu biasanya dalam bahasa Inggris. Ya mungkin bisa dibilang karena bahasa Inggris adalah bahasa utama juga ya secara global gitu, yang digunakan paling banyak orang dalam banyak konteks. Akhirnya banyak sekali informasi yang dibawa oleh bahasa Inggris gitu. Jadi bayangin gak sih teman-teman, kalau kita bisa bahasa Inggris, kita mendapatkan akses ke ide-ide itu. Simpelnya aja nih, banyak banget buku-buku bestseller yang membawa ide-ide revolutionary, ide-ide baru yang sampai sekarang mungkin hanya ada dalam versi bahasa Inggris. Jadi kalau kita bisa bahasa Indonesia doang, mungkin kita belum bisa mengakses ide-ide atau pengetahuan atau informasi tersebut. So, simpelnya aja kalau di personal experience aku, waktu aku pertama belajar bahasa, kan aku pasti bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia is my first language. Nah, aku tuh waktu kecil suka banget baca, dan aku selalu mojok, dan aku baca banyak banget buku. Dan aku belum bisa bahasa Inggris. Nah, kira-kira kelas 3 SD lah, pada saat aku harus pindah, aku dicemplungin ke National Plus School yang guru-gurunya tuh ngomong bahasa Inggris. Aku jadi harus belajar kan tuh. Nah, disitulah aku mulai baca buku bahasa Inggris, dan aku inget banget aku jadi mendapatkan akses pada saat itu ke cerita-cerita yang juga imajinatif banget. Ya intinya aku jadi punya pintu ke dua dunia bahasa Indonesia dan dunia bahasa Inggris gitu dalam umur yang cukup dini. And that's really powerful. Jadi akhirnya kosakata aku mungkin semakin banyak, vocabulary aku semakin banyak, tapi juga most importantly, the ideas that I'm exposed to were a lot more because I'm learning 2 languages. Konsep-konsep yang aku pelajari juga semakin banyak gitu karena aku bisa mempelajari kedua bahasa tersebut dan aku membaca bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. So that's one way that I would put it, bahwa ya bahasa itu, soalnya fungsi bahasa itu kan membawa informasi dan membawa pengetahuan. Jadi kalau kita menguasai bahasa yang membawa paling banyak ide dan paling banyak informasi di luar sana, which I think is still English for now, especially in the academic world. Imagine the ideas that you can be exposed to dan akses yang kamu bisa dapatkan. Dan nomor 2, ini sebenarnya yang paling asik dan paling meaningful buat aku. Karena bahasa Inggris, aku tuh bisa punya jembatan ke budaya-budaya lain. Aku jadi bisa connect sama orang-orang yang mungkin memiliki background, upbringing, atau konteks yang jauh berbeda dari aku. Kan aku S1 sama S2 berkesempatan untuk kuliah di luar negeri. Dan teman-teman aku kebanyakan dari mereka itu bukan orang Indonesia dan dari pokoknya bermacam-macam negara di seluruh penjuru dunia. So, if we couldn't speak English, kita udah pasti gak akan bisa nyambung gitu kan. Karena bahasa itu ya cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Tapi karena kita semua bisa bahasa Inggris, kita bisa saling mengerti, kita bisa connect itu tadi, kita bisa berteman, and in my case, karena aku memang ketemu pasangan aku waktu itu pada saat aku sekolah, aku juga bisa menemukan my person, you know, and he's not Indonesian and he doesn't speak bahasa, he only speaks English and Korean, but karena kita sama-sama bisa bahasa Inggris, kita jadi bisa berkomunikasi, kita menemukan bahwa oh ternyata background berbeda, upbringing berbeda, negara yang berbeda itu
bukan berarti kita berbeda, karena malah banyak sekali values yang aku miliki dengan pasangan aku yang mirip banget, sama banget gitu, regardless of where we came from. And so bahasa Inggris lah gitu yang sebenarnya menjadi jembatan kan untuk pertemanan itu, untuk cinta itu, untuk apapun itu. So yeah, imagine being able to connect with more people than just people in your country, right? And that's really powerful because itu juga membantu kita untuk bisa menjadi lebih terbuka pikirannya, karena kita nggak cuma tinggal di bubble itu kan, dan mau nggak mau kita juga didorong untuk mengerti perspektif orang lain juga. Pada saat kita ngobrol sama mereka, kita didorong untuk mengerti budaya mereka, cara berpikir yang mungkin berbeda. And it's a really beautiful thing. I really got really beautiful friendships and connections from that. Terus yang ketiga, ini juga nggak bisa dipungkiri bahwa menurut aku bahasa Inggris itu penting karena it can advance your professional and career life. Mungkin it's a little annoying to hear this, tapi memang dalam beberapa dunia profesional, dalam beberapa industri, kemahiran dalam bahasa Inggris itu masih cukup penting. Mungkin bisa dibilang karena globalisasi juga, di mana kita semakin memiliki stakeholders, kita semakin memiliki teman kerja yang bukan dari Indonesia aja. Apalagi kalau misalnya setelah pandemi ini your workplace mungkin jadi semakin remote. Jadi banyak banget company-company yang semakin terbuka juga dalam hiring talent from all over the world. Nah, artinya apa? Berarti sebagai orang yang bekerja in the 21st century, kemahiran dalam bahasa Inggris dan berkomunikasi dengan orang-orang dari berbagai negara itu jadi semakin penting gitu. And you can imagine how being able to speak in English, present in English, itu juga mempengaruhi performance dan confidence kita mungkin ya dalam berkomunikasi in the work setting, dan akhirnya bisa membantu progression kita untuk naik terus gitu, untuk dipromosi terus mungkin. I do wanna say that this is not the case for all industries. Aku juga nggak mau bilang bahwa kayak ini satu-satunya cara untuk dipromosi, enggak. Tapi aku rasa dari obrolan aku dari teman-teman juga, and also reading around as to what is the most important thing as a 21st century employee, salah satunya adalah memang kemahiran bahasa, dan itu bisa membantu kamu untuk progresi karirnya semakin baik. Oke, jadi itu tadi 3 poin buat aku. Yang kedua sih paling meaningful ya. I think at the end of the day, it's such a huge motivation for me untuk belajar bahasa itu tuh supaya bisa connect sama orang lain. Dan makanya sekarang sebenarnya lagi belajar Korea, teman-teman aku lagi belajar bahasa Korea karena aku tuh pengen banget punya connection yang lebih dalam lagi dengan keluarga suami aku, so that I can kind of join in on their little jokes and at least be able to understand when they're talking to me. Jadi itu adalah resolusi aku adalah untuk belajar bahasa Korea, dan aku tuh lagi belajar bahasa Korea di Duolingo. Aduh, seru banget deh. It's so much fun because it's gamified, terus it's so accessible, it's free. Senang banget ya sekarang tuh kalau belajar bahasa, resourcesnya banyak banget di luar sana, dan kalau kayak Duolingo gini itu tuh gratis. Jadi buat teman-teman yang kepikiran mau belajar bahasa Inggris, coba deh pakai Duolingo karena they have English and they have like more than 40 languages on the platform. It's kind of amazing. Dan aku suka banget karena tadi itu it's gamified. Jadi kalau misalnya kita udah sering main Duolingo, itu kita bisa dapat streaks, kita bisa dapat badges, kita bisa dapat kayak ranking. Terus habis itu ada pronunciation quiznya. Dan waktu awal kamu masuk Duolingo, kamu tuh nanti dikasih questionnaire supaya Duolingonya bisa tahu kayak level kamu tuh untuk bahasa ini tuh di mana. Are you more basic, very beginner, or are you quite good already? Jadi itu nanti ada customization juga gitu, kamu mulai di titik yang mana. Terus ditambah lagi buat teman-teman yang sibuk, aku juga schedule-nya kadang-kadang lumayan hektik ya. Aku tuh jadi seneng bahwa modulnya tuh pendek-pendek and they're like short and I can fit them throughout my busy day. So in the middle of like back-to-back meetings, if I have 15 minutes, kayak I can take out my Duolingo and like play. Jadi buat kalian yang sibuk, kalian bisa main Duolingonya during commute atau lagi di jalan, kalau kena macet, pulang kantor. It really fits into your day so seamlessly.
So to end all that, I just want to motivate teman-teman untuk yuk yang mau belajar bahasa Inggris semangat, kalian pasti bisa. There is so many resources out there. Salah satunya Duolingo. Jadi kalian kalau mau coba, yuk download Duolingo karena it's accessible and really fun, and it also keeps you accountable, easy to fit throughout the day. Dan aduh sumpah ya, doain aku juga bahwa aku lancar belajar bahasa Koreanya dan aku segera bisa ngomong-ngomong dikit lah. Jadi bisa lebih dari annyeong. Anyway, semangat semuanya, and yeah, remember that language can be a really powerful tool. Semangat, bye.